Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Ibu Neneng Hernawati SPD selaku Kepala SD Pelita, Bapak Ustadz Zarkasi Ahmad MPD selaku Wakil Kepala SD Pelita, seluruh Dewan Asyatid wa Asyatidah, Bapak Ibu Guru, staf karyawan SD Pelita, yang sama-sama kita hormati orang tua siswa yang mendampingi siswanya belajar di rumah, serta anak-anakku dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 yang Bapak cintai dan Bapak banggakan. Puji teriring syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya pada hari ini, hari Jumat tanggal 18 Maret tahun 2022 bertepatan dengan tanggal 15 Sya'ban tahun 1443 Hijriah. Alhamdulillah dengan takdirnya, dengan irodahnya, kita bisa bermuajahah, bertatap muka dan bertatap muka secara langsung dan virtual. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan keberkahan, rahmat, serta ridhonya kepada kita, sehingga kita dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam mudah-mudahan terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan insya Allah sampai kepada kita selaku umatnya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu serta anak-anakku yang Bapak banggakan, bagaimana biasa insya Allah kultum pada pagi hari ini akan diisi dengan yang pertama pembukaan, yang kedua tilawah, dan yang ketiga kultum atau mau'izatul hasanah. Mari kita buka acara kultum pada pagi hari ini dengan sama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu tilawah atau pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ananda Izan Maulidian Arya Satya dari kelas 4B. Kepada Ananda Izan dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Allazi khalaqa fasawwa wallazi qaddara fahada wallazi akhrajal mar'a faja'alahu gusa'an ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadzakir in nafa'ati zikra sayazakkaru may yakhsha wa yatajannabuhal ashqa allazi yaslan naral kubra summa la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka
zakah wa zakara asma rabbih fasalla batu sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa inna haza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul azim. Terima kasih kepada Ananda Izan yang telah membacakan surah Al-A'la. Mudah-mudahan Ananda Izan yang membacakan dan kita yang menyimak, mendengarkan, sama-sama mendapat keberkahan serta pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu serta anak-anakku yang Bapak banggakan, tibalah saatnya kita akan menyimak, mendengarkan tausiah ataupun mau'izatul hasanah yang insya Allah pada kesempatan hari ini akan disampaikan oleh Ahinal Kiram Bapak Ustadz Zainal Muharram SAG. Namun sebelumnya Bapak minta semuanya diaktifkan kameranya yang hadir di rumah secara virtual, disimak baik-baik agar apa yang beliau sampaikan dapat kita mengambil hikmah serta pelajaran dari tausiah tersebut. Kepada Ahinal Kiram Bapak Ustadz Zainal Muharram SAG dipersilahkan. Terima kasih Pak Pepen atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Ibu Neneng Hernawati SPD, Kepala Sekolah SD Blita. Yang sama-sama kita hormati Bapak Zarkasi Ahmad MPD selaku Wakil Kepala Sekolah SD Blita. Yang sama-sama kita hormati para dewan guru beserta staf karyawan, anak-anakku kelas 1 sampai kelas 6 yang Pak Guru sayangi dan banggakan, serta orang tua murid yang ikut serta mendampingi putra-putrinya yang saya hormati pula. Tiada kata yang pantas kita ucapkan pada pagi hari ini yang sangat mulia kecuali ucapan alhamdulillah. Segala puja dan puji hanyalah milik Allah Jalla Jalaluh. Karena dengan nikmat, karunia, rahmat dan hidayahnya kita semua bisa bersua kembali, bisa bertemu kembali dan melaksanakan kewajiban yang sangat mulia, yaitu thalabul ilm, yaitu mencari ilmu. Ini semua adalah nikmat dari Allah yang harus kita syukuri. Sholawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabatnya, tabiin, tabiut tabiin dan para pengikutnya yang istiqomah menjalankan syariatnya. Anak-anakku soleh dan solehat, hari ini kita semua sudah memasuki tanggal 15 di bulan Sya'ban. Artinya tinggal 2 pekan lagi kita insya Allah akan kedatangan tamu agung
tamu mulia. Bagaimana kita semua sebagai seorang muslim berekspresi dengan datangnya tamu yang mulia, tamu yang agung ini? Dengan adanya tamu yang mulia dan tamu yang agung ini, maka seorang muslim harus mempunyai sikap dan ekspresi yang baik. Ekspresi kita yang pertama adalah senang. Itu harus ada dalam diri kita. Sukacita, gembira, bahagia dengan adanya bulan Ramadan. Datangnya dengan bulan Ramadan. Karena sukacita, gembira, bahagia, senang dengan akan datangnya bulan Ramadan, itu merupakan salah satu ciri wujud bahwasanya dalam diri kita ini ada keimanan. Berbeda dengan adanya diumumkan, wah di SDP kita suka mengumumkan 100 hari lagi kita menuju bulan Ramadan. Pak Zarkasi membuat flyer tiap hari. Ini dalam rangka mengingatkan kita semua. Kemudian ada yang baca. Kalau ada yang dalam baca dengan sukacita, senang, alhamdulillah, maka terdapat dalam dirinya rasa keimanan. Namun dibaca 100 hari, 50 hari, 20 hari, 15 hari. Dalam hatinya berkata, wah udah dekat dengan Ramadan, aduh. Nah, dengan rasa tidak suka, maka keimanan kita dipertanyakan. Maka dalam surat Yunus ayat 58, dalam menyambut kenikmatan Allah, tamu Allah ini, maka kita diperintahkan untuk menyambut Ramadan atau bulan-bulan yang baik seperti ini dengan sukacita, dengan gembira, dengan sukacita dan gembira. Nah, itu menunjukkan bahwasanya dalam diri kita ada keimanan. Jangan sebaliknya, malah kita tidak suka. Ekspresi kita dan sikap kita yang pertama. Yang kedua, tinggal 2 pekan lagi setelah kita bersenang atau suka, gembira dengan akan datangnya Ramadan, tidak cukup sampai di situ, maka ada hal yang perlu disiapkan, yaitu mempersiapkan bekal untuk menyambut datangnya Ramadan. Apa? Yaitu kita perlu membekali diri kita akan masuknya bulan Ramadan tersebut. Nah, Pak Guru tidak akan membahas atau membahas banyak tentang bekal-bekal ini. Sebenarnya bekalnya banyak. Insya Allah hanya 3 saja yang akan Pak Guru bahas. Karena 3 hal ini adalah penting untuk bekal kita memasuki di bulan Ramadan. Bekalnya apa saja Pak untuk masuki bulan Ramadan yang harus kita siapkan? Para ulama menjelaskan bekal yang minimal ada pada diri kita, yaitu yang pertama, bekal ilmu. Apa? Yang pertama, bekal ilmu. Bekal ini amat utama sekali agar ibadah kita menuai manfaat, mendapatkan manfaat, berfaedah, dan tidak asal-asalan. Dengan berlandaskan ilmu, maka kita akan mendapatkan faedah yang banyak dan ibadahnya tidak asal-asalan.
Umar bin Abdul Aziz berkata, "Man 'abadallaha bi ghairi ilmin kana ma yufsidu aktsara mimma yusliku." Barang siapa yang beribadah kepada Allah tanpa ilmu, maka dia akan membuat banyak kerusakan daripada mendatangkan kebaikan. Kalau kita tidak tahu ilmunya berpuasa, bukannya puasa kita sah, bukannya puasa kita dapat pahala, namun akan mendatangkan ketidakbaikan. Maka hal yang pertama, bekal yang harus kita siapkan adalah bekal ilmu. Agar puasa kita tidak terjadi rusak. Kita harus tahu apa saja hal-hal yang harus ada dalam puasa. Hal apa yang membatalkan puasa? Hal apa yang harus dilakukan di saat puasa? Kesunahan-kesunahan apa saja yang harus ada? Kesunahan-kesunahan apa yang menambah pahala kita di saat ketika kita puasa? Jangan sampai kita sudah nyampe di bulan Ramadan, kita belum tahu ilmunya. Sehingga kita masih di bulan Ramadan, ucapannya masih kotor. Makan minum di siang hari. Karena dia menganggap bulan Ramadan ini sama saja. Karena tidak tahu ilmunya. Untuk itu harus dibekali. Bekal keilmuan tentang fikih Ramadan. Agar kita bisa melaksanakan Ramadan dengan penuh manfaat, penuh faidah, dan tidak asal-asalan. Dan akhirnya kita keluar dari bulan Ramadan, keluar dengan keadaan yang luar biasa, yaitu muttaqin. Nah, ini semuanya perlu ilmu. Ya, insya Allah ilmu fikih tentang Ramadan akan dijelaskan oleh penceramah yang akan datang. Ini bekal untuk Ramadan yang pertama. Bekal yang kedua adalah memperbanyak taubat. Pertama tadi apa? Kita harus punya bekal ilmu. Yang kedua, perbanyak taubat. Inilah yang dianjurkan oleh para ulama sebelum masuki bulan Ramadan, maka perbanyaklah bertaubat. Membaca istighfar, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Semoga di bulan Ramadan ini kita bisa menjadi lebih baik. Kejelekan yang telah kita lakukan di masa lampau, maka jangan kita ulangi lagi. Kita bermohon pada Allah, mohon ampun, beristighfar, bertaubat, dan tidak mengulangi kembali. Mufasir Ibnu Katsir rahimahullah bahwasanya syarat-syarat taubat itu ada 3. Yang pertama adalah menghindari dosa. Menghindari dosa. Artinya yang dulu suka melaksanakan dosa. Nah, kita ambil contoh anak-anak atau kita semua yang sebelumnya kita lalai melaksanakan sholat, maka syarat untuk bertaubat adalah setelah bertobat, maka jangan sampai kita melakukan lalai sholat lagi. Itu syarat pertama, tidak melakukan dosa kembali, yaitu menghindari dosa. Jadi kalau kemana-mana, maka tetap sholat dimanapun tempatnya. Maksudnya kapanpun waktunya, bagaimanapun keadaannya, sholat harus selalu ditegakkan, sholat 5 waktu. Nah, itu syarat yang pertama, menghindari dosa. Yang kedua, menyesali apa yang telah dilakukan. Dalam hati kita, ya Allah, saya dulu suka melalaikan sholat. Saya lupa ketika berjalan ke mall, tahu-tahu saya lupa sholat. Saya kecapean, tahu-tahu nggak sholat isya.
Ini ada rasa penyesalan. Saya ketika dari sekolah pulang, tahu-tahu ketiduran, saya nggak sholat zuhur. Dan masih banyak lagi perbuatan-perbuatan maksiat yang telah kita lakukan. Nah, diantaranya adalah sholat tadi, tidak sholat. Nah, ini kita sesali. Ya Allah, saya berazam dan bersungguh-sungguh, ya Allah, tidak akan mengulang lagi, gitu ya. Saya menyesal, ya Allah. Nah, ini syarat yang kedua. Pertama, menghindari dosa itu tadi. Yang kedua, kita menyesali apa yang telah kita lakukan. Jangan bangga, asik, kemarin saya nggak sholat. Itu namanya tidak menyesal. Jadi tobatnya tidak diterima. Kalau bangga dengan perbuatan maksiat. Ya, pertama, tidak menghindari dosa. Yang kedua, menyesali. Yang ketiga, bertekad tidak mengulangi lagi. Bertekad untuk tidak mengulangi lagi. Nah, berarti ada keyakinan dalam hati kita, bersemangat, bersungguh-sungguh. Ya Allah, saya sudah tidak mengulangi lagi dan tidak akan mengulang lagi perbuatan dosa yang telah saya lakukan. Ya, itu namanya berkeyakinan yang kuat. Nah, inilah yang disebut syarat-syarat diterimanya tobat. Jadi tobat itu ada syaratnya, tidak hanya melakukan dosa, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, tidak, tapi ada 3 tadi. Yang pertama, menghindari dosa. Yang kedua, menyesali dosa yang telah ia lakukan. Yang ketiga, tidak akan melakukan dosa yang telah dilakukan. Nah, inilah 3 syarat. Nah, 3 syarat inilah yang menjadi syarat kita diterimanya taubat kita. Nah, dengan namanya adalah taubatan nasuha, yaitu taubat yang murni, taubat yang tulus. Jangan tobat sambal ya. Kalau tobat sambal itu sekarang bilang, pedes banget, bibir saya panas, lidah saya panas banget. Besok diulang lagi. Itu namanya tobat sambal, makan sambal lagi, makan bakwan, cabai pedesan. Saya tobat, saya nggak mau makan cabai lagi pedes. Besok makan lagi. Itu namanya tobat sambal. Tapi yang Allah kendaki adalah taubatan nasuha, yaitu tobat yang murni, yang tulus pada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengulangi perbuatan dosa tersebut. Bekal pertama, kita harus punya ilmu untuk menghadapi Ramadan, menyambut Ramadan. Yang kedua, kita harus perbanyak taubat. Yang ketiga, bekalnya adalah banyak memohon kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Memohon kemudahan pada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kita berpuasa itu banyak godaan-godaan. Ya, godaan bisa dari dalam diri sendiri, walaupun setannya sudah dibelenggu, tapi godaan itu masih banyak. Dari diri sendiri yaitu nafsu, dari temannya, dari keluarganya, dari sekelilingnya, godaan itu banyak. Maka supaya kita terhindar dari godaan-godaan itu, kita berdoa, memohon kepada Allah kemudahan agar puasa kita kuat, tidak banyak mengeluh, tidak banyak tidak banyak keluhan, kemudian banyak mulutnya ngomong ini itu yang tidak bermanfaat. Kita mohon pada Allah mudah dalam melaksanakan puasa, mudah melaksanakan tarawih, mudah melaksanakan sholat malam, mudah untuk yaitu bertadarus dan mudah melaksanakan kegiatan-kegiatan yang baik yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada doa dari Rasulullah SAW untuk meraih kemudahan ini. Doanya adalah Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali yang Engkau buat mudah.
dan engkau menjadikan kesedihan, kesulitan, jika engkau kehendaki pasti akan menjadi mudah. Nah, hadis ini dikeluarkan oleh Ibnu Hibban dalam sahihnya, dikeluarkan oleh Ibnu Abi Umar juga. Ada juga doa berkaitan dengan kemudahan ini. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Ya Allah, aku memohon kepadamu agar mudah melakukan kebaikan dan meninggalkan kemungkaran. Hadis riwayat Tirmidzi. Anak-anakku sekalian, dengan 3 modal ini. Pertama, modal ilmu, bekal ilmu. Yang kedua, bertaubat. Yang ketiga, banyak berdoa agar dimudahkan dalam kegiatan kita di bulan Ramadan. Maka insya Allah akan kabulkan apa yang menjadi keinginan kita. Dan akhirnya semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan Ramadan kita, Ramadan yang akan datang, yang akan kita lalui lebih baik dari sebelumnya. Dan kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala kita bisa menjumpai bulan Ramadan ini dan bisa melaksanakan ibadah-ibadah di dalamnya dengan sebaik-baiknya. Amin Allahumma amin. Dari Pak Guru cukup. Bila ada kesalahan, mohon maaf atas segala khilaf. Kebenaran hanya dari Allah, kesalahan dari saya pribadi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah. Kami ucapkan terima kasih kepada ahinal kiram Bapak Ustadz Zainal Muharram yang telah memberikan tausiahnya. Di antaranya inti dari tausiah beliau, bagaimana kita menyambut bulan Ramadan ini dengan ekspresi yang baik, yang senang. Yang kedua, kita harus punya bekal untuk menghadapi bulan Ramadan ini. Bekal yang pertama adalah ilmu. Bekal yang kedua, kita bersegera untuk taubat. Dan bekal yang ketiga, kita memperbanyak memohon kemudahan agar kita bisa melaksanakan bulan Ramadan sesuai dengan amaliyahnya yang telah disyariatkan oleh agama. Apa yang beliau sampaikan ada hikmah dan pelajaran buat kita sehingga kita bisa merealisasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Bapak, Ibu, serta anak-anakku yang Bapak banggakan, alhamdulillah kultum pada hari ini berjalan dengan lancar. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mari kita akhiri kultum ini dengan sama-sama membacakan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.